Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Teknologi Pendidikan 4B ingin mempresentasikan hasil proyek kami tentang modul mini yang bermateri adab dalam pembelajaran berbasis teknologi. Selanjutnya ada table of contents yang berisi pertama ada daftar isi, yang kedua ada informasi umum yang berisi identitas modul, kompetensi dasar, capaian pembelajaran, dan tujuan pembelajaran. Yang ketiga ada materi pembelajaran yang berisi pendahuluan, pengertian adab, adab menuntut ilmu, adab digital dalam teknologi pendidikan, dan manfaat adab dalam pembelajaran. Yang keempat ada soal latihan, dan yang kelima daftar pustaka. Selanjutnya informasi umum. Identitas modul dari Universitas Ibnu Khaldun dengan mata kuliah Islam disiplin ilmu, Prodi Teknologi Pendidikan semester 4, dan materi pokoknya itu adab dalam pembelajaran berbasis teknologi dengan dosen pengampu Dr. Dewi Suryani Jamjuri. Selanjutnya ada kompetensi dasar. Yang pertama, memahami pengertian adab, pentingnya adab dalam menuntut ilmu, serta penerapannya dalam pembelajaran berbasis teknologi. Yang kedua, menyajikan contoh perilaku adab dalam pembelajaran, baik secara langsung maupun dalam penggunaan teknologi digital. Selanjutnya ada capaian pembelajaran. Peserta didik mampu memahami dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pembelajaran, dengan menunjukkan sikap beradab, bertanggung jawab, dan bijak dalam penggunaan teknologi. Peserta didik juga mampu berinteraksi secara santun di lingkungan digital serta menghindari perilaku negatif, seperti penyebaran informasi tanpa verifikasi dan penyalahgunaan teknologi. Yang terakhir ada tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian adab dalam pembelajaran, mengidentifikasi pentingnya adab dalam menuntut ilmu, menyebutkan contoh adab terhadap guru dan sesama teman, memahami konsep adab digital seperti tabayun, penggunaan teknologi secara bijak, dan menghindari plagiarisme. Baik, selanjutnya ada pendahuluan. Kerendahan hati dan tawadu adalah persyaratan utama manakala kita akan menuntut ilmu. Adab dan etika menjadi landasan bagi kita dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Etika merujuk kepada tingkah laku sopan dalam masyarakat. Adab sebaliknya merujuk kepada cara berperilaku, berbicara, dan hidup sesuai dengan corak tingkah laku yang diharapkan. Apabila memberi perhatian kepada definisi mereka, kelihatan agak serupa. Inilah pentingnya adab dan etika dalam mempersiapkan para siswa pun mahasiswa dalam proses belajar mengajar. Bagaimana etika dan adab murid kepada gurunya atau guru kepada muridnya. Bukan ilmu yang pertama kali dibanggakan, para ulama terdahulu belajar adab, rendah hati, dan tawadu untuk menerima pengajaran dari gurunya. Inilah kewajiban para murid sebelum belajar ilmu. Tak ada ruang bagi yang sombong. Lalu selanjutnya ada pengertian adab. Adab merupakan bagian penting dalam sejarah dan kehidupan umat manusia. Semakin maju zaman, adab semakin ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang paling sering ditemui adalah bahasa kasar yang sekarang sangat biasa sekali. Dan itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari dari anak muda hingga orang dewasa. Maka dari itu, adab sangatlah dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi zaman dan kualitas manusia. Lalu ada adab menuntut ilmu. Imam Al-Jurnuzi dalam kitab Ta'lim Muta'alim menyebutkan prinsip-prinsip adab menuntut ilmu yang masih sangat relevan, yaitu yang pertama ada niat yang benar, belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan sekedar mencari kedudukan. Yang kedua ada menghormati guru, menjaga akhlak terhadap dosen atau instruktur. Yang ketiga ada mujahadah, konsisten dan sungguh-sungguh. Yang keempat,
menjauhi maksiat yang menghalangi cahaya ilmu. Yang kelima, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Selanjutnya ada adab digital dalam teknologi pendidikan. Di era digital ini, adab juga berlaku dalam ruang cyber. Beberapa panduan adab digital yang berlandaskan nilai Islam. Yang pertama ada jangan menyebarkan informasi tanpa verifikasi. Jadi kita tuh kalau menyebarkan informasi itu jangan langsung kita bisa telaah dulu ini informasi yang benar atau salah. Yang kedua, gunakan media sosial dan e-learning untuk berbagi kebaikan. Yang ketiga, hindari plagiarisme, bersikap amanah dalam akademik. Yang keempat, ada jaga waktu belajar online, hindari distraksi yang melalaikan. Yang kelima, ada berinteraksi dengan sesama pelajar secara santun di forum diskusi daring. Selanjutnya ada Quran surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in za'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fisik membawa berita, maka periksalah dengan teliti. Selanjutnya ada manfaat adab dalam pembelajaran. Yang pertama, menjaga keberkahan ilmu dengan niat yang tulus, sikap hormat kepada guru, serta etika dalam berinteraksi di dunia digital. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang digital yang nyaman, minim konflik, serta membentuk karakter yang santun dan sabar. Yang ketiga, mencegah penyalahgunaan teknologi dan menghindarkan dari sikap negatif seperti sombong atau penggunaan yang tidak tepat. Yang keempat, ada meningkatkan fokus dan kedisiplinan sehingga proses belajar menjadi efektif dan terarah. Yang kelima, melatih tanggung jawab dalam penggunaan teknologi secara bijak dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, membantu menyaring konten agar sesuai dengan nilai moral, agama, dan norma sosial. Selanjutnya ada soal latihan yang telah diambil dari materi tadi. Gunanya untuk merefleksi siswa agar kita mengetahui sejauh mana pemahaman siswa tentang materi yang telah tadi kita paparkan. Selanjutnya ada daftar pustaka. Ini referensi dari materi-materi yang kami ambil. Sekian presentasi dari kami. Saya Hana Yustia. Saya Siti Khairunisa. Saya Inayatul Mahdiah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.